Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Wahyu Pribadi dari Teknik Mesin Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mereview jurnal yang judulnya Exergy Analysis for Evaluation of Energy Consumption in Hydrocarbon Plants, yang artinya analisis exergy untuk evaluasi konsumsi energi di pabrik hidrokarbon. Jurnal ini dibuat oleh Alireza Bozorgian. Nah, tujuan dibuatnya jurnal ini yaitu untuk melakukan analisis exergy pada konsumsi exergy atau pemborosan energi pada pabrik hidrokarbon. Hasil dalam penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengelolaan dan optimalisasi proses guna mengurangi kerugian dan meningkatkan efisiensi termodinamika sistem. Nah, untuk metode kalkulasi, untuk mencapai data yang akurat untuk analisis dan kerugian exergy, komputasi industri yang ada peralatan menggunakan perangkat lunak teknik HYSYS. Total unit industri disimulasikan dengan stabil kondisi negara. Dengan kondisi tersebut, simulasi yang telah dilakukan beroperasi secara internal perangkat lunak prosesor. Di tahap ini, dilengkapi dengan pilihan yang diinginkan, dan entry data pada metode operasi akan diperoleh sifat termodinamika. Setelah itu, perangkat lunak dapat menghitung kerugian exergy dan kemudian hasil akhir akan diarahkan ke perangkat eksternal untuk dicetak. Nah, gambar yang saya tampilkan ini menunjukkan komunikasi skematis HYSYS, rekayasa perangkat lunak, dan perangkat lunak. Nah, untuk hasil dan diskusinya sendiri, untuk peralatan seperti pompa, penukar panas, kompresor, tungku, dan menara, itu komunikasi antara perangkat lunak dan perangkat keras sesuai dengan metode di atas yang menyebutkan ditetapkan dalam kondisi operasional, kemudian exergy dan kehilangan energi dihitung. Nah, di sini ada tabel 1 sampai 3 yang menunjukkan hasil akhir dari keseimbangan energi dan exergy yang diterapkan untuk masing-masing peralatan di 3 pabrik. Untuk tabel pertama, yaitu hasil energi dan exergy tiap kelompok alat aktif di pabrik Butene 1. Yang pertama yaitu PAM. Number of active equipment-nya 13. Untuk loss energy operation 0,1367, exergy-nya 0,027. Untuk heat exchanger-nya number of active equipment-nya 9. Energy operation-nya 0,0904. Exergy operation-nya 0,032. Untuk kompresornya number of active equipment-nya 1. Energy operation-nya 0,0535. Exergy operation-nya 0,09. Untuk tower, number of active equipment-nya 2. Energinya 0,6137. Exergy-nya 0,0195. Reaktornya number of active equipment-nya 1. Energinya 15832. Exergy-nya 0,1160. Nah, untuk tabel kedua, yaitu hasil energi dan exergy tiap kelompok aktif di pabrik Butadiene. Untuk peralatannya, PAM, numbernya 14, energinya 04170, exergy-nya 01030.
Untuk heat exchanger-nya, numbernya 16, energinya 23950, exerginya 08970. Kompresor, numbernya 1, energinya 02120, exerginya 00071. Untuk tower, numbernya 7, energinya 14290, exerginya 23640. Untuk tabel ketiga, yaitu hasil energi dan eksergi tiap kelompok alat aktif di pabrik olefin. Yang pertama pump, numbernya 38, energinya 275, ekserginya 00962. Heat exchanger-nya numbernya 39, energinya 6536, ekserginya 49. Untuk kompresor, numbernya 6, energinya 6218, ekserginya 7374. Untuk tower, numbernya 14, energinya 53612, ekserginya 15772. Untuk furnace, numbernya 7, energinya 43157, ekserginya 16424. Nah, selanjutnya juga ada tabel 4, yaitu persentase energi maksimum yang dapat diperoleh kembali di setiap pabrik. Untuk yang pertama, pabriknya Buteni 1, energinya 2.4775, ekserginya 0.1792. Nah, untuk di Buteni 1 ini, maksimum recoverable energy 7.23%. Yang kedua, di pabrik Butadi ini, untuk energinya 17.314, ekserginya 3.3711. Maksimum recoverable energinya 19.47%. Untuk di pabrik olefin, energinya 1657.6, ekserginya 400.6. Maksimum recoverable energinya 24.16%. Nah, jumlah tanaman Butadi ini dan olefin diperkirakan masing-masing sebesar 50,64 dan 5.936,11 barrel per hari. Dengan demikian, untuk bagian hidrokarbon kompleks petrokimia Amir Kabir di penelitian ini dapat diperkirakan total minyak mentah terbuang sekitar 5.989,3 BBL per hari. Nilai energi ini terbuang percuma setiap hari di salah satu bagian unit operasi kompleks petrokimia. Jika perusahaan studi lapangan yang beroperasi dalam tonase produksi yang lebih tinggi ditentukan sesuai dengan masa manfaat peralatan, tentu jumlah kerugian yang sangat besar akan dimasukkan. Nah, perbaikan situasi ini dengan pengeluaran yang sangat sedikit akan dapat diakses dengan mengendalikan kondisi operasi dalam hal konsumsi energi. Dalam banyak kasus, biaya ini dapat diberikan dalam bentuk rekomendasi teknis untuk meningkatkan kondisi operasi dapat terwujud. Dengan demikian, akhir dari studi ini memberikan rekomendasi yang cukup. Untuk selanjutnya, kesimpulan dari jurnal ini yang saya dapatkan yaitu analisis eksergi yang dilakukan pada penelitian ini memberikan informasi mengenai lokasi masalah kerugian di tungku. Kerugian tersebut dapat diperiksa di 3 area lokal, yaitu yang pertama, input ke tungku. Yang kedua, output aliran suhu dari tungku. Yang ketiga, kehilangan panas di tungku suhu aliran. Nah, maksud dari input ke tungku yaitu bahan baku untuk umpan cair atau ujung ringan berat atau umpan gas etana, uap air, dan udara. Umpan harus dipanaskan terlebih dahulu untuk bereaksi, memiliki suhu awal. Untuk mengurangi tekanan parsial umpan dalam proses perengkahan termal, steam diinjeksikan ke makan.
Biasanya dalam proses perengkahan thermal untuk menyelesaikan proses, sekitar 20% udara berlebih digunakan. Untuk yang kedua, yaitu output aliran suhu dari tungku. Bahan keluaran dari tungku tersebut termasuk hasil pembakaran dan cerobong bentuk udara. Produk harus dikirim ke penukar sekunder dalam kondisi suhu konstan. Setelah dingin, di exchanger untuk menaikkan tekanan pada hasil pembakaran diarahkan ke utama unit kompresor. Untuk hal ini, dengan menggunakan alat analisa oksigen di atas tumpukan untuk memantau konsentrasi oksigen, laju aliran udara masuk dapat dikontrol. Nah, untuk yang ketiga, kehilangan panas di tungku suhu aliran, yaitu kehilangan panas dalam tungku disebabkan oleh kehilangan tutupan bata struktur tungku, bukan set over, dan kurangnya operasi dekuk tepat waktu. Setiap item yang terdaftar harus dikontrol secara berkala. Bahan bakar ringan H2 yaitu berkisar 86% yang diproduksi dalam unit olefin sebagai pengganti gas alam digunakan. Dan ini bahan bakar baru tidak cocok untuk obor lama. Nah, untuk selanjutnya penjelasan tentang menara dan kompresor. Untuk menara sendiri, analisis energi untuk menara mengandung dua jenis eksergi fisik dan kimia. Dalam besaran numerik, eksergi kimiawi selalu jauh lebih kecil daripada eksergi fisik. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi konsumsi energi sesuai dengan kelayakan dan pencapaian variabel fisik seperti suhu dan tekanan, perubahan kondisi fisik di menara akan menjadi yang teratas prioritas. Yang kelima, kompresor. Nah, di kompresor ini ada 3. Yang pertama, memperbaiki kebocoran gas pada saluran gas terkompresi. Yang kedua, memasang motor berefisiensi tinggi. Yang ketiga, mengurangi pengaturan tekanan gas. Untuk penjelasannya sendiri, yang pertama, memperbaiki kebocoran gas pada saluran gas terkompresi, yaitu kebocoran adalah penyebab tunggal terbesar kehilangan energi di fasilitas manufaktur yang terkait sistem terkompresi. Dibutuhkan energi untuk memampatkan gas, sehingga kehilangan gas terkompresi adalah hilangnya energi untuk fasilitas tersebut. Kompresor harus bekerja lebih keras dan lebih lama untuk menembus yang hilang gas dan harus menggunakan lebih banyak energi dalam prosesnya. Oleh karena itu, ini adalah praktik yang baik untuk memeriksa persendian apakah ada sesak dan mengencangkannya secara berkala. Untuk yang kedua, memasang motor berefisiensi tinggi. Pertimbangan penting dalam pemilihan motor untuk kompresor adalah profil pengoperasiannya kompresor dan efisiensi motor pada kondisi beban sebagian. Efisiensi beban sebagian motor sama pentingnya dengan efisiensi beban penuh jika kompresor diharapkan beroperasi sebagian memuat selama porsi yang signifikan dari total waktu pengoperasian. Untuk yang ketiga, mengurangi pengaturan tekanan gas. Sumber lain pemborosan energi dalam sistem gas terkompresi adalah mengompresi gas ke tingkat yang lebih tinggi. Tekanan daripada yang dibutuhkan oleh peralatan yang digerakkan oleh udara karena membutuhkan lebih banyak energi untuk mengompres gas tekanan yang lebih tinggi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan di jurnal ini menurut saya sendiri. Untuk kelebihannya, yang pertama, memperhatikan kelebihan dan kekurangan setiap peralatan seperti yang menara, kompresor, dan lainnya. Yang kedua, teori dan model analisis yang jelas. Yang ketiga, disertai dengan tabel yang mudah dipahami, seperti yang saya bacakan tadi. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, terdapat konteks yang berbelit-belit. Dan yang kedua, kurangnya spesifiknya atau jelasnya tujuan penelitian ini. Nah, untuk saran saya sendiri, diharapkan akan pengembangan dan upaya untuk meningkatkan lagi. Karena semakin ditingkatkan akan semakin mendapatkan hasil yang lebih baik yang mungkin bisa digunakan
atau akan digunakan pada pabrik lainnya yang di masa yang akan datang agar menghasilkan hasil yang lebih baik lagi dan terus lebih baik. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.